Oke Kak, 9 ayo kita mulai ya. Langsung saja, Kakak langsung buka dulu itunya, apa namanya, yang tadi barusan dikirim Mama Darel. Semoga kuat nih, soalnya Darel kirim 3 ya? Iya. Ya 3, oke. Kalau kuat, kalau nggak kuat berarti harus Kakak download. Oke. Oh, berarti materinya hukum apa nih? Oh. Tapi baru dikasih ini doang sih, Kak. Oke. Hukum Gauss, EA cos theta. Iya, terusnya apa nih? Q per Eno. Ini jumlah muatan konektivitas, oke. Q per A, rapat muatan. Oh iya ini. Ini apa nih kok Eno? Ini apa? Apa ini? Oh, pada hampa udara. Ya bisa mirip ya, E-nya sama E. Ya benar, E adalah rumusnya kan dari ini kan, tadi kan dari hukum Gauss ini. Jadi sebentar Kakak lihat-lihat dulu ya. Iya. Ini punya guru saya sih, Kak. Iya, torsi per ya itu benar Jadi rumus E itu adalah Q per A. Ini contoh soalnya gini. Oh, kayak gini, Bu. Kayak gini. Ini mudah dong, cuma masukin rumus doang dong ya. Grouping. Dimasukin rumus saja. Tapi belum mencoba sih, Kak, saya. Tadi dikirimnya berapa? Apa? Oh, ini satu lagi ya. Satu lagi, ntar dulu. Kakak belum lihat yang ini. Oh. Iya. Ini udah Kakak ajarin waktu itu. Ini kan kayak gaya listrik ya. Oh, dari guru ya. Rapat muatan pada keping sejajar. Ya, rapat keping sejajar sama rumusnya ini. Rapat muatan tuh simbolnya seperti ini. Rapat muatan, torsi, kayak torsi gitu. Kalau mencari E ada torsi dibagi E0. Benar ya? Ya. Ini cuma masukin rumus saja ya. Terlalu kayaknya bisa ya. Ini cos, ini EA cos theta di flux ya. Flux itu EA cos theta, di mana cos itu sebentar. Cos itu sudutnya itu sudut antara E sama garis normal. Jadi kalau misalnya 0, kalau semakin ininya 0, jadi dia full ya, 1 jadinya ya. Kalau tegak lurus, E sama bidang, kalau E sama garis normal, atau enggak, kalau E sama garis normal itu 0, ya, EA cos theta kan, kalau 0, berarti 1 ya. Kalau sejajar sama garis normal, anggap gitu. Jadi dia nilainya E kali A aja. Ya benar nih flux ya, flux listrik. Oke, terus apa lagi? Ini contoh soal. Iya, Darel ya. Ini apa? Ya. Terus latihannya dikerjain? Itu kayak kemarin udah deh, Kak. Cuma dikerjain sama teman saya. Oh, ini kan masukin aja ya luasnya ini. Kan udah dapet ya. Berarti langsung saja ya. Ini kan sebentar kakak nggak ini aja ya. Apa nama maksudnya? Kayak yang diketahui aja. Ini apa nih? A-nya udah ada kan? A-nya itu 0,02 ya. Berkuadrat terpisah pada jarak apa nih 4 mm ya. Berarti D 4 mm. Berarti gini aja ya. Milimeter itu 10 pangkat min 3 ya. Iya. Kakak udah SI-in aja. Satu dengan yang lain jika muatan pada keping adalah muatannya Q-nya itu berapa tuh? 4, berapa itu? 0,425 ya? Mikro. Mikro berarti 10 pangkat min 6. Iya, bagus.
maka tentukan kuat medan. Oh, ya kan? E itu apa? Itu Q per, Q Q Q ya kan? KQ per R kuadrat bukan? Langsung nggak bisa Q per A kan? Q per A epsilon gitu aja kan? Muatan dinamika tentukan kuat medan listrik. Loh. Berarti kan tadi kan udah jelaskan E itu adalah Q per A kali epsilon 0. Itu Q per A, Kak. Nah, kayak gini kan ya. Oh ya. Ini kan E kan, nah torsi itu kan Q per A nih. Nih yang sebelah kiri. Ya kan? Torsi itu Q per A. Dimasukin ke sini. Jadi kakak langsung nih Q per A langsung lagi dikali E. Nah, tapi berarti di sini apa? Udah ada lengkap kan? QA. Nah, epsilon. Maka tentukan kuat medan. Langsung aja gini kan? Berarti yang ini nggak digunain ya. Yang D ini tidak digunain. Ya. Langsung aja epsilon 0 udah tahu kan 8,8 epsilon 0 itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Gitu kan? Q berarti 4,425 kali 10 pangkat min 6 gitu kan? Dibagi A-nya udah jelas 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Jadi coret kan? Ini 2 kalinya ya? Iya. Kak, D-nya itu nggak dipakai, Kak? Enggak digunain buat apa? Oh, nggak dipakai ya? Iya, kan udah rumusnya gitu kan? Kan maka tentukan kuat medan listrik kan? Itu kan sama kayak yang di rumus di sebelahnya. Kalau D itu dipakai buat apa, Kak? Nanti kalau ada D itu dipakai buat itu apa namanya? Potensial listrik. V sama dengan E kali D. Nah, ini potensial. E-nya udah dapat dari sini. D-nya tinggal dimasukin. D yang tadi. Gitu. Ya. Jadi ini langsung ketemu nih. Jadi langsung pindahin ke atas. Jadi ini 12, 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat 6 jadinya ya? Iya. 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 8 ya? Per 4 ya? Ini kan udah ya kan? Ini min 14. 14 kurang 6, 8 kan ya? Nah, ini dibagi 4 ya. Iya. Berarti udah jelas nih kan 10 kalau dibagi 1 aja kakak ambil ya. 10 kalau dibagi 4 jadi 10 pangkat 7 yang ini. 10 bagi 4 2,5 ya kan? 2,5 kali 10 pangkat 7. Jawabannya itu. Apa nih kalau ini apa? Newton per kolom ya. Yaitu Newton per kolom ya. Nah gitu. Kalau mencari yang ada D-nya itu nanti potensial listrik ya. V E kali D. Ini nggak dipakai ini D-nya ini. Ya. Nah gitu aja. Ini cuma masukin rumus saja, jadi dipahami banget ya. Pokoknya ingat nih rumus E nih. Yang ini rumus E ya. Darah harus diketahui banget. Rumus E itu ini. Ya. Karena ini hampa udara kayaknya nih ya. Nah, karena nggak diketahui apa namanya permitivitas relatifnya, ya, permitivitas relatif listriknya medium nggak diketahui soalnya. Ini kan rumusnya ini. Ini juga rumus. Tadi D itu buat apa, Kak? D itu buat potensial listrik. Potensial ya. V itu potensial listriknya, ya. Berarti cuma sampai sini doang, belajar dikit banget. Ya, kemarin sih baru itu sih, Kak. Oh, baru itu ya? Oke. Kalau medan listrik udah belajar? Ini medan listrik udah sih, Kak. Yang E itu kan, Kak? Yang akar-akar itu kan? Iya, tadi udah kan ya? Yang ini nih, yang tadi.
Paling Aduh, apa Kak. coba latihan terus ke apa materi setelah ini Kak? Oke, boleh. Nanti kakak ajarin potensial ya, Iya. potensial sama potensial. Jadi ajarin potensial secara umum, potensial secara umum sama potensial keping sejajar juga kakak ajarin sekalian, ya. Jadi E ini udah diajarin itu belum? Bola konduktor belum? Belum ya? Coba. Bola konduktor belum? Itu cuma ini doang. Coba diajarin. Kak. Itu kan yang punya teman saya doang sih. Coba. Bola kayaknya sih udah Kak. Nah, bola yang bola digantung itu bukan? Bukan, bola konduktor, bola berongga, bola konduktor berongga. Jadi kalau misalnya di pusat, nah itu juga keluar itu. Yang kayak gini, yang ada bola, ini bola, gitu kan. Terus nanti ada titik-titiknya, nih ada titik di sini. Terus ini pusat kan, pusat. Yeah. Nanti ada di sini ada titik. Ini di sini A, B itu di sini. Titik B di sini di permukaan. Titik C ada di sini, di luar. Ini bola berongga ini punya muatan. Pokoknya di permukaannya itu, misalnya anggapnya muatannya positif, gitu ya lah, anggapan aja. Nah, punya ada muatannya. Terus tentukan E yang ada di titik A, di titik B, sama di titik C. Nah, udah belum kayak gitu? Berarti Betul deh, saya lupa deh Kak. Tapi kayak kok saya kayak mikir udah ya Kak. Udah ya? Nah, kalau udah bagus. Berarti tapi coba aja deh Kak. Ya kakak jelasin dulu makanya di sini. Ini adalah judulnya adalah Kuat Medan pada, kasih tahu judulnya dulu. Sini kakak tulisin. Kuat Medan pada bola konduktor berongga. Ya. Jadi kuat medan pada bola konduktor berongga. Jadi begitu ya, Nak ya. Nah, jadi ini berongga, cuma ada kulitnya doang. Nah, terus gimana dong cara mencarinya? Jadi cara mencarinya, jadi E di A, pokoknya kalau yang ada di dalam medan itu selalu bernilai 0. Ya, E di A itu selalu bernilai 0 kalau di dalam bola ini. Terus kalau E di B tetap ya rumusnya kaki per R kuadrat seperti biasa. Ya. R-nya berarti RB ini. R ke B. Nah. Paham ya? R-nya R-nya itu jari-jari bola lah. Nah, jari-jari bola. Terus kalau misalnya yang C gimana? Yang C K Q per R C kuadrat. Jadi langsung ke C aja jarak dari pusat. O ke C. Ya, ROC. Ini ROC. Gitu ya. Ini ROB. Nah, gitu. Nah, itu ya caranya. Besok kalau ada soal tentang berongga seperti itu aja. Kalau di pusat nih, udah ya diajarin belum di sekolah kayak gini? Nggak tahu, kayak belum sih Kak. Oh belum ya, yaudah. Jadi kalau kuat medan itu ada 2, ya kuat medan ada 2. Di kuat medan pada bola berongga dan pada keping sejajar. Tadi keping sejajar udah diajarin, ya. Yang keping sejajar udah diajarin tadi. Nah ini keping sejajar ini, ya kuat medan pada keping sejajar rumusnya tuh ini Q per A epsilon 0, ya Q per A epsilon 0. Pencet. Mana balikinnya nih? Kalau V itu apa Kak? Sebentar. Bentar. Ini kakak mau kepencet sama kakak.
Gimana sih balikinnya nih? Oh, kalau V sekarang. Udah ya. Berarti udah kan kalau kuat medan ada dua kan tadi, kuat medan pada bola konduktor berongga dan pada keping sejajar udah diajarin ya rumusnya ya. Ini rumusnya nih, ini udah catat belum sama Darel atau diapain? Mau di screenshot apa diapain nak? Ini rumusnya nih. Darel. Oh, sorry. Jadi ke-mute, Kak. Oh, commute. Nggak apa-apa. Oke, jadi gimana? Udah ya, dicatat ya. Oh, sekarang mau nanya V. Iya. Nah, sekarang untuk V ya. Sekarang kalau untuk V juga ada di A. Jadi otomatis kalau yang ada di dalam, kalau medan 0 ya nilainya ya. Nah, sekarang kakak tulis di sini sebelahnya. Kakak tulis di sebelahnya. Berarti VA. Nah, kalau V di A gimana nih pada jadi ini kuat medan. Ini kakak tulis saja kuat medan sama satu lagi ada potensial ya. Potensial listrik pada bola konduktor juga ya. Pada bola konduktor juga. Nah, kalau V di A itu rumusnya seperti biasa K Q per, nah R-nya itu pakai RB. Kalau di A tetap pakai RB, pakai jari-jarinya. Ya. Kalau V di A itu tetap pakai jari-jarinya. Beda kalau potensial listrik. Tapi kalau V di B itu tetap juga sama. Q per RB juga. Tapi yang beda kalau di C ya. Kalau di C itu baru beda. Kalau V di C itu K Q per R OC. Ini nggak ada kuadratnya, ini O ya. Ini OB ya Kak. Ya, Darel ya. Nah, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kalau pada bola konduktor. Jadi ROB di A sama di B sama ya. Di A sama di B sama, kemudian yang di C baru ROC. Kok di A sama di B sama, Kak? Bukannya Iya, beda sama. itu jaraknya? Iya, walaupun beda jaraknya, emang kalau di potensial listrik di dalam itu sama seperti di potensial listrik ada di permukaan. Sama, nak. Memang begitu. Ya, ini udah ketetapannya seperti itu. Ya. Kalau di sini kalau potensial seperti itu. Nah, sekarang potensial pada keping sejajar ya. Nah, sekarang potensial pada keping sejajar. Kita tulis di sini aja ini. Potensial tadi ya udah kakak tulis ya pada keping sejajar. Ya, kalau pada keping sejajar, tadi kan kalau keping sejajar dijelaskan misalnya contohnya kalau kakak gambarin ya inilah. Misalnya nih keping, kakak ambil 2 dimensi aja ya. Anggapnya gitu. Yang ini keping sejajar itu harus beda ya. Satu positif, satunya negatif. Nggak boleh dia berbeda. Jarak antara ini namanya adalah D. Ya, jarak itu adalah D. Nah, di sini udah pasti kalau misalnya seperti ini ada ada E di situ. E itu mengalir dari sini E itu. D itu jaraknya, Kak? D itu jaraknya antara dua ini E-nya ya. Itu khusus buat keping aja, Kak? D. Iya. Ya, untuk keping aja, benar, Nak. D itu khusus buat keping, benar. Ya. Ya, itu rumusnya adalah V sama dengan
E kali D. Yang tadi. Bentar ya kakak, sambil lihat referensi lain, kayak itu udah benar. Referensi di buku. Potensial listrik pada keping sejajar ya. Sebentar ya. Jadi di sini ada 2 juga. Misalnya contoh nih. Apa namanya? Misalnya seperti ini. Misal contoh, kakak jelasin lagi ya, ntar ya, bentar. Ini kakak hapus dulu. Ini ada 2 tipe. Yang pertama ada di sini, Dek. Misal, yang pertama ada di sini. Misalnya ada di sini nih ya. Nah, gitulah. Ini anggapnya titik A ya. Titik A. Dan ini ada di luar. Udah seperti itu. Nah, kalau untuk yang di A, kalau yang ada di A, berarti VA ya. Nah, rumusnya adalah E yang ada di A, E kali RA. Jarak dari sini ke sini. Nah, ini RA namanya. Berarti E kali R kali E kali RA. Jarak dari keping ya ke A. Nah, kepingnya ini dari positif ya. Keping ini dari positif ya, dari positif. Nah, jadi kayak gitu. Nih. Ya, VE kali RA. Tapi kalau di luar, misalnya di luar gitu ya. Kalau di luar, VB itu E kali D baru. Kalau ada di luar. Jadi nggak berpengaruh, nggak jarak dari sini ke B, nggak. Jadi D-nya itu pakai antaranya ini. Nanti kan maksudnya D-nya itu jarak antara ini aja. Kalau di luar ke ping gitu jadinya. Tadi kata kakak ini kak apa? Dari yang plusnya itu maksudnya apa kak? Yang dari positif? Iya. Jadi dari positif jaraknya nak. Oh Jadi iya itu. bukan dari negatifnya. Ya. Karena kenapa? Kenapa dari positif? Karena dia mendapatkan E ini dorongan darinya positif karena arahnya ke sana. Paham nggak maksudnya? Iya kak. Karena arah E-nya ke arah sana. Jadi otomatis dari positif. Gitu. Ya. Oke, ini potensial pada keping sejajar udah kan? Jadi udah ini Pak, ini potensial pada ini. Kalau untuk E tadi udah kan rumusnya ini. Rumusnya Ya, Q per A epsilon 0. Kalau untuk apa namanya tadi kuat medan, ini rumusnya ini, yang sebelah tengah, yang tengah ini. Gitu ya. Nah, tapi kalau mau diubah lagi, misalnya contoh nih, E-nya diganti pakai Q per apa? E-nya diganti sama mu 0 torsi per E0 boleh. Tadi kan rumus E itu apa? Torsi per epsilon 0 ya? Ini nih. Iya. Boleh diganti. Ini kan rumusnya nih ya yang jelas itu kan. Ini kan nih rumus E itu kan torsi per epsilon 0. Ya, boleh. Ya. Kalau mau diganti ini torsi per epsilon 0 boleh. Ya. Itu. Misalnya ini mau diganti sama Darel E-nya torsi per epsilon 0 boleh, ya. Misalnya nggak diketahuin gitu kan. Torsi itu kan Q per A rumusnya. Boleh. Atau mau diganti E-nya pakai ini langsung jadi Q per A epsilon 0 boleh juga ya. Paham ya? Apa kak? Misalnya nih kakak mau ganti nih E-nya.
Iya. Dengan yang ini boleh, misalnya kayak gini nih, kakak ganti dengan V di B sama dengan Q per A kali epsilon 0 gitu. Pencet itu ya. Ini epsilon 0 dikali D gitu boleh. Yang ini juga kalau kakak ganti dengan VB VA kok VB VA sama dengan Q per A epsilon 0 dikali R. Boleh ya? Paham kan? Iya. Iya. Nah, oke. Udah cuma sampai sini belajarnya. Oke. Coba latihan dulu. Udah ya? Ini udah di ini. Untuk udah Kak. Sudah? Kakak ini hapus ya. Oke, Darel. Darel. Darel? Halo.
Halo, Assalamualaikum. Salam, Kak. Oke, udah bisa ya? Kita Udah, share Kak. lagi ya. Oke, latihan berarti kita coba. Kelihatan nggak, Darel? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Coba latihan. Sebentar, lagi cari dulu. Nah, contoh nomor 42 deh. Darel. 42. Darel coba, bisa nggak nyoret-nyoret? Bisa kan, Nak, ya? Halo? Darel? Dengar suara kakak? Bisa sih, Kak. Cuma, Ya. ya, Kak. Apa? Ya. Ya, coba nomor 42. Kerjain. Kan latihan dulu kan? Boleh coret di kiri atau di kanan, terserah, Nak. Darel? Dengar suara kakak enggak? Halo. Ya, Darel? maaf, Kak. Ya. Kenapa lagi? Bisa? Ya, apa lagi? Oh, ya, ya, ya. Oke, nomor 42 coba ditulis di sini, Nak. 42 ya. Ya. Yang tadi kan kita udah 42. pelajarin kan? Nah, 42 ditulis coba. 42 mana sih? Oh, itu. Ini 42. Potensial itu berarti ini ya, Kak? Apa? V ya, Kak? V. Iya, V. V. Salah. Nah, kok? KQ per R-nya ya, Kak, berarti? Ngubahnya di mana ngubahnya? Ngubah apa, Kak? Ini kan ada di elektrik, Nak. Kan V itu kan K, Q, per. Ini bola konduktor dengan R, dengan jadi R berada di udara punya potensial. Di air yang mempunyai konstanta direktif, potensialnya jadi berapa? Gimana kalau kayak gitu? Di elektrik maksudnya apa, Kak? Nah, K-nya ini yang diubah nanti. Kan K itu ada ketetapannya kan? 1/4 pi apa? 4 pi epsilon 0 ya. Yang kita pelajari di awal. 4 pi E kan? Iya. Ingat gak?
4Pi epsilon. Ini kan? Q per R. Kalau misalnya dia di udara, berarti epsilon 0. Ini kalau V 0 di udara. Ya. Tapi kalau udah di medium, jadi gimana? Medium. 4Pi epsilon 0 kali ER ya. Nah, gini. Kelihatan nggak? Tulisan di sebelah kanan. Iya, kelihatan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Jadi tinggal ngebandingin aja. Ya, tinggal dibandingin aja. Jadi berapa jawabannya? Berarti 4 kali. Jadi rumusnya tuh ini. 2 ini V0 sama ini. Jadi tinggal kakak udah pernah jelasin waktu itu. Kalau yang konstan dicoret aja. Ini konstan. Ini konstan. Ya kan? R-nya juga. Nah, R-nya. berarti apa? R-nya konstan. Q-nya konstan ya kan? Semua konstan kan? Nggak ada yang berubah kan? Cuman V-nya doang. Ya tinggal ngebandingin aja. Berarti gimana? PM per VO sama dengan 1 berbanding terbalik kan? Ya? Nah, Ya, iya, 1. hanya berbanding terbalik kan? Jadi VM sama ER itu kan berbanding terbalik. Berarti naruhnya di sini. Ini 1. Udah gitu. Ya enggak? Iya. Kalau berbanding terbalik nggak boleh taruh di atas kan, VM sama ER itu berbanding terbalik. Ini kan udah 1. Ya. Udah ketemu kan? Berarti V di udara 1000, berarti V di medium 1000 kali silang ya. Iya. Nah, kali silang aja V0 ke sini. 1000 per ER. ER-nya 0,8. Berarti 8 per 10 ya. 10 langsung dibalik. Jadi jawabannya berapa tuh? Berarti berapa tuh? 12,5. 12,5. Iya. Harusnya 1250 harusnya ya. Heeh. Nggak ada jawabannya nih tapi. Ya kan 0,8. Betul nih Kak. 125. Hah? Oh benar, Iya. 1250 dong. Ini kan 125. Ini kan 125 nih. Tambah 0 ini kan. Harusnya segini jawabannya nih. Salah tuh berarti tidak ada jawabannya. Tapi 1250 nggak ada di sini. Ya kan? Soalnya 1000. Nah, gitu. Kayak salah. Tuh. Kenapa? Bener kan? 1000, ini kan V0-nya kan di udara. 1000 dibagi 8 per 10. Kan 0,8 ini. Bukan 8. Itu yang di udara, sebenarnya bukan Kak? Iya, di udara ini kan. Ini kakak kali silang ke sini. Iya. Ini kakak kali silang ke sini. Oh iya. Ya, 1000 V0-nya per ER. Gitu kan? Nah, harus 1250 jawabannya. Bisa? Bisa Kak. Ngerti ya? Oke. Berikut. Nomor 47 gimana nih kira-kira nih? 47, tunggu. 47 kita ini dulu. Yang paham ya? Yang keping itu kan Kak? Iya, yang keping. 2 keping logam sejajar dan jaraknya adalah 1 cm. Nih. 1 cm. Berarti nomor 47, kakak tulisin aja. D-nya 1 cm, 1 kali 10 pangkat 2 ya, min 2 meter. Terus V-nya 80. diberi muatan sama tetapi berlawanan jenis sehingga beda potensialnya tercatat 80 volt. Jadi beda potensialnya 80 volt. Gaya yang dialami sebuah elektron E itu memiliki Q ya. Q
QE. QE itu berapa tuh? Minus 1,6 ya. Kali 10 pangkat min 19. Kolom. Gitu ya. Terus pertanyaannya gaya ya? Iya. Nah. Gaya. Gimana? F itu rumusnya apa? Ini udah ada Q kan? F itu rumusnya apa? Q kali E kan? Iya, Q kali E. Nah, kan hubungannya seperti ini. Nah, terus Q-nya udah ada kan? Q elektron udah ada. E-nya diganti. E pada keping sejajar apa tadi? Pada keping itu tunggu, mana sih? Ini ya, Kak. Apa? Q per A kali EO bukan? Iya, tapi kan itu nggak ada kan A-nya kan? Tadi ingat nggak bahwa ada rumus seperti ini? V sama dengan E kali D. Iya kan? Iya. Yang tadi. Ya, berarti kalau E ini bisa diganti V per D. Delta V per D. Ya kan? Itu Coba. delta V aja nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa. Soalnya kan ini kan cuma diketahui beda potensial 80. Kita nggak tahu 80 aja. Satunya berapa. Gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Dah dimasukin? Berarti berapa? Kalau dimasukin. Coba. Itu rumusnya kan. Jadi rumusnya jadi kayak gini kan. Berarti kalau dimasukkan, berarti F sama dengan Q-nya. Lanjutin. Ya. Nggak usah pakai satuan minusnya, nak. Kalau gaya. Minusnya dihapus saja. Bisa. Itu 19 kan, Kak? Ya. Min 19. Kalau misalnya ini pakai kalkulator aja kalau misalnya susah banget gitu angkanya. Harusnya ini ya, Kak? Semua nak? Min 17. Tapi ini ada opsinya pangkat min 15. Bentar, Kak. Kakak lihat dulu. Ini ada 0 udah dihitung. Apanya? Ini kalau naik, nah ini kan 0, jadi kan min 18. Min 18 tambah 2, min 16. Ini aja, Kak, 16 per 10 kali 80, Kak. Iya, coba hitung, dikerjain dulu, selesain dulu. Nah, berapa? Selesain dulu coba. Sampai ketemu sedarel ketemunya aja. 1,6 kali 8 dulu deh. Berapa? Ya, udah tadi masih. Ya Allah. 1,6 kali 8. Langsung aja kali 8, 0. Kenapa nggak langsung kali 80, Kak? Karena ini kan bentuknya begini, bentuk baku. Nah, lihat bentukan PG-nya. Ada bentuk baku kan? Coba bentuk baku dulu. Ya udah kayak gitulah, 12,8.
Kali 17 10 pangkat kan. berapa? 17 dari terus mana? sama Oh nolnya iya. jadi 16 ya, Kak? Iya ya. Oh iya, Coba. Oh, benar. kalinya perhatiin kakak dulu. Kenapa bisa 12,8 nih? Dari mana nih? Dari 1 8 kali 1,6. Oh, 8 kali 1,6. Oke. Ini nolnya udah dihitung belum? 10 pangkat 1. Nolnya dimasukin ke pangkatnya, Kak? Iya, jadi kan 10 pangkat min 18 kan? Iya. Min 18 tambah 2 min 16 kan? Nah, ya gini benar. Bagus. Udah kan? Iya. Jadi 1,28 ya. Nah, 1,28 kali 10 pangkat min 15 kan? Iya. Ngerti? Nah, berarti jawabannya yang apa? Yang Siapa D? Jadi gini ya, kakak jelasin dulu sebentar. Ini kan ada negatif nih, positif ya. Logika aja ya. Kalau misalnya ini kan berarti dia kan tertarik ke atas kan gayanya. Sedangkan tertolak ke atas dari bawah. Nah, berarti arahnya ke atas kan? Paham nggak maksud kakak? Iya, Kak. Minus ini tertarik ke atas, kemudian karena ini bawahnya negatif, jadi naik ke atas, kedorong lagi. Berarti jawabannya yang C, arahnya ke atas. Bisa difahami? Iya, Kak. Iya, jadi jawaban C ya. Ngerti? Insya Allah, Kak. Ngerti. Oke, sip. Lanjut dulu. Jadi udah paham. Coba lagi. Kakak mau tahu. Coba nomor 53 deh. 53. Iya. 53. Jadi A1 sepertiganya A2, tapi jaraknya jarak D2 itu 2 kali D1. Perbandingan kapasitas kapasitornya berapa? Oke. Berarti rumusnya ini, Kak. Oh iya, kapasitas kapasitor udah tahu kan rumusnya? Yang tadi bukan, Kak, yang KQ per apa? Delta. Kapasitas kapasitor C, nah. Rumusnya tahu nggak? Belum diajarin ya? Belum, Kak. C sama dengan epsilon kali A per D. Dikasih belum rumus ini? Belum. Nah, catat dulu. Ya. C sama dengan E kali A per D. Nah, itu rumusnya. Silakan boleh dikerjain. Ya. Jadi ini tergantung ya. E-nya ini, kalau E di udara E0. Tapi kalau misalnya itu E0 kali ER ya. Jadi E itu bisa berharga 2. Kalau kakak tulis di samping sini, E itu bisa berharga 2. Bisa E0 aja, bisa E0 kali ER. Tergantung. Kalau di udara pakainya E0, tapi kalau di medium EL E0 kali ER. Ya, jelas ya? Ya, Kak. Nah, itu kapasitas kapasitor. Ya, rumusnya seperti itu. Kakak langsung tambahin materi ya ini ya. Kalau belum diajarin. Itu sama nggak, Kak? Sama yang ini, Kak? Sama Yang apa? VA. Beda ya? Hah? VA itu. Rumus VA. Rumus V. V yang mana? V yang rumusnya QR per A kali EO. Epsilon 0. Yang mana? Coba tulis di sebelah sini. Tunggu, mana sih? Yang ini, Kak. QR kali ini. Beda ya, Kak? Itu apa ya? Itu yang sebelumnya, Kak.
potensial pada keping itu. Oh, beda. Beda, Nak. Ini kalau ini C ini menunjuk ini menunjukkan apa ya? Kapasitasnya, ya. Kapasitas untuk menyimpan energi listrik. Nah, gitu loh. C ini kapasitasnya untuk menyimpan energi, beda, Nak. Kalau tadi kan itu kan yang rumus sebelumnya itu kan bukan, kita mempelajari E dan V kan? Iya. Beda. Kalau E itu kan tadi rumusnya kan apa tadi? Q per A kan? Epsilon 0 kan? Nah, kayak gitu kan? Q per A epsilon 0. Kalau V rumusnya tadi apa? E kali D kan? Iya. Nah, kayak gini. Beda. Nggak ada R di atas ya, Nak ya? Q per A epsilon 0. Beda ini kapasitas, Nak. Bukannya E. Ini epsilon. Kakak bedain ya. Kalau E kakak bisa begini. E. Kalau epsilon begini. Jadi ada perbedaan. Ini rumusnya untuk mencari kapasitas. Kapasitor. Itu kalau yang ER di udara ya, Kak? Kalau yang E0 doang di udara. Kalau E0 kali ER itu di medium. Paham? Nah, tapi di soal ini dia tidak berpengaruh terhadap E-nya. E-nya tetap konstan. Yang berpengaruh terhadap A aja sama terhadap D. D-nya beda. Jelas ya? Ya. Cuma membandingkan doang ini, perbandingan kapasitor keping sejajar antara gambar 1 sama gambar 2. D1 sama D2. Jadi soal ini hanya suruh mencari C1 banding C2. Nah, gitu. Kalau di udara titiknya di luar kepingnya, Kak? Apa? Oh enggak, itu nggak usah pakai titik di luar keping, langsung aja. Kalau kapasitas langsung aja, dia nggak pakai luar-luar, nggak ada pakai titik. Ya, kalau mencari kapasitansi, yang ada itu cuman pada keping sejajar untuk mencari V sama untuk mencari bola konduktornya. Ya, yang tadi V sama E. Keping sejajar sama bola konduktor. Tapi kalau untuk yang mencari kapasitansi, nggak ada titik-titikan. Ya. Ya. Oke, sip. Nah, itu berarti jawabannya berapa nih? Udara lebih suka pakai rumus yang kayak gini ya. Tapi sama aja bukan, Kak? Sama aja. Tapi kakak lebih suka yang konstan dicoret, tinggal yang berlawanan atau yang sebanding gitu. Sama aja sih, Nak. Sepertiga. Berarti sepertiga banding seperdua bukan? Berapa, Nak? Jawabannya mana? A, B, C, D, E atau ada enggak di sini? Berarti 2/3, Kak. 2/3. Yang B. Iya. Ya, oke, coba kakak bahas ya. Kakak juga. Iya. Berarti kan kalau kakak lebih suka kayak gini kan, coret aja ini kan udah konstan. Pertama, C1-nya untuk A dulu. A itu berbanding lurus kan sama C, berarti ini A1-nya di sini, ini A2-nya di sini. Gitu. Karena berbanding lurus. C sama A berbanding lurus. Sedangkan D-nya berbanding terbalik, berarti ini D2. Ini D.
Nah, gitu kan? Iya. Terusnya A1. Pokoknya A2 lebih gedean mana nih? Lebih gedean A2 ya. A2 Iya. 3, A2-nya 3, A1-nya 1 ya. Nah, kalau kalian bisa kayak gini. Untuk D-nya lebih gede D2 ya, D2-nya 2 ya. Ya, ini 1. Sip, benar. 2/3. Ngerti ya? Insya Allah, Kak. 2/3. Jawabannya B ya, insya Allah bisa. Sip. Jadi udah ngerti. Berikut kakak cobain lanjut dulu. Tapi ini kok rumusnya banyak banget ya, Kak? Iya, memang di listrik statis rumusnya banyak. Nah, ini kakak aja belum menjelaskan. Oh ya, kakak habisnya mau jelasin usaha dulu deh. Kasih materi tambahan lagi. Ini udah kan? Udah kakak hapus semua ya? Udah ya? Kakak hapus semua. Ini kakak, iya rumusnya banyak nah untuk potensial ini. Memang begitu keadaannya. Kakak mau jelasin ini usaha ya. Kalau mencari, nah jadi kakak ini dulu kasih teori tentang potensial listrik dulu. Jadi potensial listrik ini potensial listrik itu apa? Energi potensial. Ya. Jadi energi potensial, kakak kasih teorinya dulu nih. Energi potensial. Nah, jadi misalnya energi potensial itu dirumuskan ya. Energi potensial dirumuskan EP. Itu sebenarnya kan mudahnya itu kan energi potensial itu adalah bisa sebagai W ya. Berarti bisa sebagai Q kali V. Nah, bisa gitu kan? Jadi rumus dasarnya itu energi potensial itu Q kali V. Nah, terus V itu kan rumusnya kan apa? K Q per R kan? Iya, R kuadrat. Nah, jadi ini anggapnya ini di sini jadi yang satunya ini sebagai muatan uji ya, misalnya contoh yang ini muatan ujinya. Nah, kayak gitu. Berarti energi potensial dirumuskan sebagai K Q kali Q aksen per R. Ini rumus umum energi potensial. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih disuruh mencari energi potensial total. Nah, misalnya contoh, kakak kasih kasus ya. Jadi dia cara ngerjainnya adalah kalau misalnya di sini ada suatu segitiga, gitu ya. Ini ada jarak-jaraknya. Yang ini namanya Q1, Q2 sama Q3. Anggap begini Q2 sama Q3. Yang ini namanya R12. Ini namanya R23. Dan ini namanya R13. Jadi kalau ingin mencari potensial total, ya, misalnya disuruh mencari EP total, EP tot. Nah, itu tinggal dikaliin aja semua. Nah, karena nggak cukup lagi tulisan situ ya. Bentar, kakak. Jadi yang akar itu bukan sih, Kak? Bukan. Kalau energi potensial ini bukan kayak gitu. Enggak. Jadi tinggal kayak gini aja, energi potensial total bukan akarna ini. Itu tinggal rumus ini aja. K dalam kurung. K-nya kan udah sama semua tuh. Berarti Q1 kali Q2.
per R1, R2, R12 gitu kan. Ditambah. Nah, tergantung ya, misalnya muatan ini negatif, berarti negatif. Nanti nggak maksud kakak? Berarti Iya, Kak. Q1 kali Q3, berarti R13. Terus Q2 kali Q3, berarti R23. Jadi kayak gitu. Paham ya? Ini rumusnya. Iya. Nah, jadi ini rumusnya. Beda dengan memindahkan muatan. Nanti ada soal lagi. Kalau yang akar itu apa, Kak? Itu cuma berlaku untuk E sama F aja. E doang ya, E sama F. Iya, E sama F. Benar, gaya sama ini. Nah, terus ada lagi di sini. Yang berikutnya, usaha untuk memindahkan. Ya. Misalnya, ini udah ngerti ya. Untuk energi potensial. Kakak buat lagi di sebelah kanan. Sekarang, ini apa namanya? Materi lagi. Usaha untuk memindahkan ya, usaha untuk memindahkan misalnya gitu. Usaha memindahkan muatan uji gitu ya. Jadi pakai tulis ini, usaha memindahkan muatan. Nah, itu rumusnya bukan EP, tapi misalnya contoh, ntar kakak, W12 ya, W12 pakai rumus WQV, bukan EP, tapi simbolnya WQ. Tapi hati-hati, V-nya ini harus delta V. V-nya itu harus delta V sebenarnya. Yaitu kalau 1 ke 2 memindahkan dari 1 ke 2 misalnya kan. Jadi V2 dikurang V1. Nah, V2 dikurang V1. Jadi kayak gini rumusnya. Ya. Misalnya kayak gini. Jadi kita harus mencari potensial listrik di V2 sama V1. Misal, kakak kasih teori. Kakak kasih teorinya dulu. Contohnya kasusnya. Kakak lebih suka ngasih langsung kasus. Kasus. Nih, misal di sini ada segitiga. Ya. Sini segitiga lah, anggaplah. Boleh segitiga ya. Ini. Misal di sini. Ini ada titik-titiknya. Nah, itu. Terus ini adalah contohnya. Ini adalah 1 ya. Ini muatan 1, ya kan? Ini muatan 3, ini muatan 4. Duanya kemana, Kak? Jadi gini. Jadi ada suatu titik di sini. Titiknya titik 2. Gitu. Titiknya titik 2. Jadi suruh mencari W12 tadi yang kakak kasih kasus. Jadi memindahkan dari 1 ke 2. Jadi kayak gimana tuh maksudnya? Jadi memindahin dari sini ke sini. Jadi muatan ini dipindahin dari sini ke sini. Nah, itu berapa usaha yang diperlukan? Nah, gitu loh. Nah, berarti kasusnya kalau kayak gini, Darel harus nyari Q1-nya udah ada ini kan? Udah ada kan? Q1-nya pakai ini nanti. Q-nya ini pakai ini. Suruh nyari V2 sama V1. Nah, untuk nyari V2, Darel bisa nggak? V2. Untuk nyari V2, itu di sini, itu pakai rumus yang ini. Dia kan 2 ini dipengaruhi oleh 3 sama dipengaruhi oleh 4 kan? Iya. Nah, dia pakai rumus kaki. K. Nah, kalau 2 ini berarti dipengaruhi pertama sama 3 dulu. Berarti Q3, K,
Q per R. R-nya dari sini ke sini. R23 ditambah. Nah, sekarang dipengaruhi juga kan oleh V2 ini dipengaruhi oleh Q4 kan? Nah, berarti kalau dipengaruhi oleh Q4 gimana? Berarti Q4 per apa? R24 ya. Iya. Jelas? Jelas, Kak. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus sudah kan dikerjain, dapat V2. Terus kalau V1 dicarinya gimana? Gitu juga. K, misalnya Q1 ini kan dipengaruhi juga sama dia kan, potensialnya sama Q3 sama Q4 kan. Nah, berarti Q pakainya kalau Q1 berarti gimana? Pakai muatan siapa? Muatan Q3 apa muatan Q1? Kalau Q1, Q1, Kak. Enggak. Muatan Q3. Q3. Iya, Q3. Tapi jaraknya dibedain sama R13. Ditambah, nah ini kan di sini kan titik ini dipengaruhi oleh Q4 kan? Berarti Q4 ya per 14. Nah, gitu cara ngerjainnya. Jelas, Siva? Ada pertanyaan nggak? Nah, habis itu dikurang. Dikurang baru dikaliin. Ya. Enggak, Kak. Jadi nanti nih rumusnya jadi Q1 di sini ya. Nah, Q1 dikali V2 dikurang V1. Nah, contoh soalnya kakak kasih dulu ya. Sebentar ya kakak. Ini udah belum catatnya? Tuh, Kak. Nah, ini kakak kasih teorinya dulu. Kakak kasih teorinya, habis itu kakak kasih latihannya. Udah, kalau udah bilang ya. Kakak mau nge-share. Udah? Udah, Kak. Udah, oke, sip. Nah, contohnya seperti ini. Pertama, ini dulu deh. Yang ini. Tutup lagi. Nah, contohnya kayak gini kan nih. Ini kemarin udah dibahas sama kakak belum sih? Udah ya? Oh, belum? Belum, Kak. Ini baru. Baru ya? Nah, jadi kayak gini kasusnya ya. Terdapat 4 buah muatan. Nah, ditempatnya pada sudut sebuah tempat persegi panjang. Jadi gambarnya seperti ini misalnya. Kalau kakak buatin, misalnya gini. 4 persegi panjang katanya. Miring. Ini kan. Terus masing-masing 20 mikrokolom. Ini 20. Ini anggapnya 1 ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Terus 20, 40 mikrokolom. Terus min 60 ya. Min 60 mikrokolom. Terus satu lagi 80 mikrokolom. Terus ditempatkan titik sudut sebuah 4 persegi panjang dengan sisi 60 sama, nah, dah, ini 60 cm dan ini 80 ya cm. Terus potensi pada titik tengah 4 persegi panjang itu gimana? Pada titik tengahnya, jadi kayak gini. Di sini di O. Nah, jadi gimana tuh? Berarti logikanya kalau potensial listrik di O gimana? Nah, berarti VO ya. V di O sama dengan, nah berarti kan rumusnya kan kaki per R rumusnya kan? K-nya udah konstan. K udah konstan. Q-nya Q1. VO, V di O. Q1, ntar dulu. Per, nah 1 ke O. Ini dari sini ke sini. Ini anggapan namanya X lah.
Anggapin namanya R. Dari sini namanya R. Jadi per R. Gitu kan. Q1 per R ditambah. Kan 1 ke O. Kan V di O. Dipengaruhi oleh keempat ini. Terus Q2 per R juga. Q3 per R juga. Q4 per R juga. Berarti konstan nih R-nya nih. Harusnya R-nya taruh di luar aja ya. Karena Itu konstan semua. satuannya senti, Kak. Ya satuannya harus dalam meter, nak. Kan soalnya kan nanti V-nya dalam bentuk volt. Meter. Jadi rumusnya jadi kayak gini. Nah, kayak gini cara ngerjainnya. Nah, udah langsung kerjain ya. Berarti K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 kan? 9. Ya kan? R-nya kan konstan nih. Kalau ke sini kan 100 ya. 100 berarti 50 ya. 100 berarti berapa? Berarti 50 ya? 50 cm berarti 50. setengah ya? 50 50 cm berarti kan sama aja kalau jadiin meter setengah meter ya. Jadi 1/2. Kakak langsung balik gitu, boleh kan? Iya. Nah, terus ya Q1-nya masukin nih masing-masing. Nah, Q1-nya masukin aja langsung nih. Mikronya di belakang aja. Q1-nya kan 20. Terusnya tambah 40. Nah, karena negatif harus minus. Minus 60. Tambah 80. Mikro kolomnya itu 10 pangkat min 6 kakak taruh di luar. Jelas? Nah, ya. langsung dikerjain nih. Berapa nih? Oh, ini habis ya? 80. 80 kan? Nah, ini dikerjain berarti berapa nih? 18 kali 8. 10. Berarti itu 18 kali 8 kan 144 ya? 18 kali 18 kali 8. 136. Enggak, 18 kali 8. Nah. Iya, 144. Nah, terus kali 10 pangkat berapa nih, Nak? 9 dikurang 6, 3. 3. Ya udah, berarti kan artinya ini kan volt. 10 pangkat 3 artinya kilovolt kan? Ya kan? Nah, itu jawabannya ada nih. Ya. Nah, oke. Jadi kayak gitu cara ngerjainnya. Ini contoh untuk potensial nih. Ya, potensial berupa titik. Ini udah catat. Nah, coba kakak lanjutin lagi. Ntar dulu. Nah, ini juga ini kasusnya sama induksi. Ini jangan yang ini, jangan yang ini. Dan yang ini juga. Ini kakak ngambilnya yang kita pelajari sekarang aja dulu. Ntar dulu. Bentar. Nah, lagi. Nah ini, kayak tadi nih ya. Jadi usaha untuk memindahkan muatan QC ke D. QC ke titik D. Nah, cara ngerjain sama seperti tadi. Cuma saya PG ke itu ya, ke crop. Yang tadi yang kakak, ini contoh soalnya nih. Dara mau coba kerjain nggak? Boleh, Kak. Ya, boleh kerjain, silakan. Yang tadi teorinya sama seperti kakak kasih tadi barusan, usaha. Coba, boleh. Coret-coret di tempat putih aja, Darel. Tempat putih juga termasuk dicoret aja. Dari atas aja kerjainnya, Nak. Misalnya contoh nih, di sini coret-coret di sini boleh nih. Tempat putih ini. Nah, gitu.
Rumusnya dulu, nak. Emang suruh nyari apa? Usaha untuk memindahkan muatan. Berarti harus mencari apa? Usaha berarti W kan, Kak? Ya, berarti WCD. WCD itu dari C ke D. Berarti W, kakak tulisin dulu ntar lo. W WCD, itu Kak. berarti QC memindahkan ke D. D itu C ke D berarti VD dikurang VD kurang VC. VC. Iya, kan C ke D. Berarti D kurang C berarti. Bukannya C kurang D ya. Nah, ini rumusnya. Dah, tujuan Darel disuruh nyari VD dulu di tempat sini, coba dihitung. Cari VD dulu. VD pakai rumus yang tadi, kaki per R ya. Q VD. Oh ya. Berarti QA ya, Kak? Iya, QA. Ditulis dulu aja rumusnya, baru ditulis angkanya nanti di bawahnya gitu. Kalau perlu ditulis dulu nih, harusnya Darel nih. Besok kalau dapat soal, saran dari kakak ya, tulis dulu nih QA-nya berapa. Tulis nih 20 mikrokolom di sebelahnya sini. Biar lebih teliti. Gitu. Terusnya QB-nya berapa tuh? QB-nya sama ya, 20 mikrokolom juga. Ya kan? QC-nya 1 mikrokolom. Terus jaraknya di nih 20. Berarti ini 2 kali 10 pangkat. 2 kali 10 pangkat berapa nih? -1 meter. Ya kan? Semuanya sama. Oh iya. -1. Itu. Iya, sekarang VC. Oh, ada nih. Kalau kakak kecilin. Yang ke crop yang E-nya doang. Ini Kak, B bukan? Apa? B. Iya benar, B. Bisa ya? Darah Iya, ngerti kan?
Paham ya? Ya. Nah, ini kakak jelasin nih, udah ngerti. Jadi jawabannya B. 1,8 ya. Ya. Saya ya, dipahami ya. Nah, kayak gitu Ya. contohnya soalnya. Itu untuk memindahkan muatan. Ya, memindahkan muatan. Dapat berarti bagus. Berarti jawabannya yang B. Nah, berikutnya. Udah habis waktunya, Darel. Apa lagi ya? Bentar, satu lagi. Apa lagi ya? Kita mau... Sebenarnya materi masih banyak nih, Nak. Belum kita ke rangkaian kapasitor, kan? Aduh, ya Ya. kan? Masih banyak nih materinya. Terus, taruh ke hapus dulu bentar yang tengah-tengah dulu. Nah, kayak gini gimana nih? Nomor 6. Sulur persegi 4 ABCD panjang sisi 20. 4 persegi 4. Jadi sisi 4 20. Ini kakak hapus semua dulu ya. Udah kan ya? Udah ngerti kan? Ya. Ya. Oke. Jadi ya misalnya kasusnya seperti ini. Kayak gini ya. Kayak persegi ini. Ini. Segini. Cuma 4 persegi 4 ABCD. Sisinya 20 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 ya meter. Ya. Ditempatkan 2 mili kolom. Ini 2 mili kolom ya. Ini posisi anggapnya 1, ini 2, ini 3, ini 4. 2 mili kolom, 4 mili kolom. 6 mili kolom. Terus sama 8 mili kolom. Ya kan? Tentukan energi potensial dimiliki oleh sebuah muatan yang terletak di titik pusatnya. Misalnya kayak gini. Ini pusatnya. Nah, ini yang tadi, rumus cara ngerjainnya caranya kayak tadi. Ini di pusat ini, terletak di titik pusat persegi 4. Ini 10 mikrokolom kan. Mili kolom. Ini anggapnya 5 ya. 5 aja ya. Berarti ini 10 mili kolom. Nah, ini cara ngerjainnya kayak tadi. Sama. Paham kan? Ya, Kak. Kan energi potensial yang dimiliki yang kayak tadi. Cara ngerjainnya kayak kakak tadi. Berarti kan kita cari jarak antara masing-masing ini. Jadi cara ngerjainnya tuh kayak gini. Cara ngerjainnya energi potensial total nih kan. Ini kan tadi kan K K R konstan ya. R sama semua dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama ya. R-nya itu konstan. Berarti tinggal gini aja. Ini kali ini berarti Q1 kali Q5. Iya kan? Ditambah Q2 kali Q5. Terusnya Q3 kali Q5. Terusnya Q4 kali Q5. Nah, begitu. Tinggal dimasukin aja angkanya. Ya kan? Paham? Tunggu, Kak. Di sini hati-hati jarak antara 1 sampai 5 itu berapa nih? Tunggu, Kan Kak. Itu kok bisa Q1 kali Q5 gitu, Kak? Iya. Yang tadi rumusan kakak udah kasih tadi. Kalau Q total tuh tinggal kaliin aja. Ini kali ini kali ini. Oh, iya. Kalau Q total begitu caranya. Energi potensialnya bukan memindahkan ya. Energi potensial begitu tinggal. Kalau di pusat, berarti kan ini kan suruh mencari energi potensial yang dimiliki oleh sebuah muatan 10 mili yang terletak di pusat. Berarti pusat ini kan dipengaruhi oleh 4 ini. Berarti ini masing-masing. Kakak kerjain deh. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. R-nya berapa sih itu, Nak? R-nya? R-nya... Itu kan, ini kan 20, 20. Berarti 20 akar 2 ya? Berarti 10 akar 2. Iya, 20 akar 2. 10 akar 2 cm. Cuman 0,1 jadinya ya?
Berarti 0,1. Oh iya. Ya kan 0,1 Berarti 1 ya? Akar 2 ini dong. akar 2, berarti 10-nya di atas kan? Kan 0,1 per 10. Paham kan? 10 ke atas, nah ini kaliin. Q1 kali Q5, apa? Itu pangkat min 1-nya enggak, Kak? Ini udah kakak naikin. Ini kan kalau jadi meter kan kayak gini kan, 10 pangkat min 1 akar 2. Kakak langsung naikin, ya kan? Ini jadi 10/1 gitu ya. Terus Q1 kali Q5, kaliin. Q1 kali 5. Berarti kan udah jelas-jelas ini kan mili. Mili itu kan 10 pangkat min 3 ya. Berarti min 6 kan, berarti 20. Kakak langsung aja ya. Nanti min 6-nya ditaruh di luar aja. Iya. Nih, 20, ini 40. Kan nggak ada negatif kan? 40. Tambah ini kalau kaliin berapa nih? 30. Kali ini 40. Ini kan? Iya. Benar nggak sih? 20, 40, 60. Ini 6 kok. Ini 80. Kakak salah lihat. Ini kan? Nah, 10 pangkat min 6-nya di belakang. Nah, min 6 dari mana? Ini kan mili itu kan min 3, ini min 3. Paham kan? Iya. Nah, berarti berapa nih? 9 tambah 1, 10. Ya kan? 9 tambah 1, Iya, 10. 10 kurang 6, 10 pangkat 4 berarti ya? Iya. Nah, berarti 9 per akar 2. Nah, ini tambahin. Berapa nih kalau tambahin? Ini 10 pangkat 4. Berapa? 200 ya? 200 ya? Mm-mm. Ya, 60 tambah 60 berarti 60 tambah 60 120 berarti 200 ya. Nah, berarti tambahin lagi ke sini. Berarti berapa tuh? 18 kali 10 pangkat 6 ya? 6. Iya, 6. Per akar 2. Terus dikaliin aja akar 2 per akar 2. 18 bagi 2 berarti 9 akar 2. 10 pangkat 6. Ada kan? Iya. A ya? Iya, Kak. Yang A ya. Nih. Gitu. Bisa dipahami? Jelas ya? Nah, dah. Oke, cukup ya berarti ya. Iya, Kak. Nah, ada pertanyaan nggak dari energi potensial berupa titik sama tadi potensial, terusnya energi untuk memindahkan? Nggak ya? Ngerti ya? Iya, insya Allah. Nah, insya Allah besok minggu depan kita belajar tentang rangkaian-rangkaian kapasitor. Ya. Jadi kita belajar rangkaian-rangkaian pada kapasitor. Paling ini dulu, Kak. Apa? Paling latihan yang baru hari ini dipelajarin dulu, Kak. Ini kan udah latihan. Oh, maksudnya kecepatan gitu, Kak, tadi. Kenapa? Kecepatan? Coba mau nanya aja sekarang. Ada mau ditanyain nggak? Oh, enggak sih, Kak. Enggak. Ya udah, mau latihan yang untuk hari ini gitu maksudnya? Iya. Oh, ya udah. Oke, siap-siap. Materi-materi hari ini ntar besok di ini lagi ya. Apa namanya? Dibahas apa di latihan lagi ya. Oke. Sip deh. Kalau misalnya kita materi baru takutnya kecepatan banget ya. Ya. Oke. Siap ya. Berarti minggu depan kita belajar materi ini. Ya, materi ini. Yang kita pelajari hari ini latihan ya. Kalau misalnya ada waktu, boleh kita nanti nambah-nambah yang tadi kakak bilang rangkaian ya. Oke, gitu aja dari kakak cukup ya. Nah, ya. Kurang lebih mohon maaf. Ya pokoknya ya semoga aja kita nggak ada kendala di koneksi atau jaringan ya nak ya. Berikutnya. Amin ya. Kurang lebih mohon maaf. Kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kak. Sama-sama Darel. Bye Darel. Boleh leave. Ya, Kak.